Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rozi di sini akan mempresentasikan ringkasan dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum, mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Saya ringkas dan saya akan presentasikan. Nah, ini yang pertama tentang struktur kurikulum holistik. Nah, di mana dibagi menjadi beberapa, ada mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik, terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai, berorientasi pada peserta didik, kontekstual dengan kehidupan nyata. Nah, itu struktur kurikulum holistik ya. Lalu yang kedua ini struktur dan tahapan pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini mulai dari tujuan, materi, metode seperti RPP, silabus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini masuk ke dalam aktivitas belajar yang aktif. Nah, yang ketiga ada pendampingan, bimbingan, dan fasilitas. Bimbingan ini bisa guru dan fasilitasnya itu yang mendukung misal media teknologi, ruang kelas, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ini ada refleksi atau evaluasi proses belajar, di mana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, nah baru tahap terakhir ini ada refleksi atau evaluasi proses belajar. Yang ketiga materi dan sumber belajar. Materi sesuai tujuan pembelajaran. Nah, sumber belajar ini bisa buku teks, media digital, lingkungan sekitar. Intinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter siswa. Lanjut, pendekatan dan proses pembelajaran. Pendekatan student center. Nah, pendekatan student center ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Misal siswa minat belajarnya seperti ini, nah jadi itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya kolaborasi ya, proses pembelajaran, misal diskusi, berbentuk proyek, problem based learning, atau media teknologi. Nah, tujuannya apa? Mendorong berpikir kritis dan kreatif. Lalu evaluasi dan perbaikan. Nah, evaluasi ini bisa merupakan ada beberapa tahap ya, mulai dari pengetahuan yang perlu dievaluasi, mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, bentuk evaluasi ini bisa berupa tes, observasi, serta portofolio. Nah, kalau tes ini ada sumatif dan ada tes sumatif, apalagi satunya itu. Yang selanjutnya ada hasil evaluasi untuk perbaikan dan pembelajaran. Nah, ini materi yang terakhir, manajemen dan lingkungan pendidikan. Manajemen ini mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pengorganisasian, struktural, pengawasan. Nah, kalau lingkungan pendidikan ini merupakan lingkungan yang aman, nyaman, mendukung belajar. Nah, ini lingkungan yang aman, nyaman itu intinya suasana tempat itu mendukung untuk menjalankan proses pembelajaran. Yang selanjutnya ini kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi untuk membentuk lingkungan pendidikan yang aman, nyaman itu membutuhkan kolaborasi ya antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, penutup, pembelajaran holistik menciptakan pembelajaran yang utuh. Kurikulum, proses, dan lingkungan saling terintegrasi, saling berkesinambungannya. Evaluasi berkelanjutan meningkatkan kualitas pendidikan. Gunanya evaluasi ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke tahap selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.